Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita belajar materi kesehatan. Ya, kalau kemarin kita belajar praktek olahraga, sekarang kita belajar eh, materi kesehatan. Karena dalam pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan itu kesehatan itu bagian dari pelajaran PJOK tersebut. Jadi tidak hanya kita bahas tentang olahraga saja, ya. Oke. Yang pertama akan kita bahas hari ini adalah tentang budaya hidup sehat. Oke, kita mulai ya. Ya, yang pertama adalah menjaga kebersihan tubuh. Ya, kebersihan tubuh harus selalu dijaga dari kepala sampai ujung kaki. Ya, supaya tubuh kita sehat, jadi kita harus selalu menjaga kebersihan tubuh kita. Maaf. Tubuh yang bersih pasti terlihat segar. Kebersihan tubuh sangat penting untuk kesehatan. Nah, jadi kita harus rajin-rajin membersihkan tubuh kita ya. Tubuh harus selalu dibersihkan dengan mandi setiap hari. Seluruh bagian tubuh harus dibersihkan saat kita mandi ya. Ini gambar saat kita mandi ya, menggunakan alat kebersihannya ya. Gunakan sabun mandi untuk membersihkan kulit. Mana sabun mandi? Nah, ini sabun mandi yang bentuknya batangan ya. Rambut dicuci dengan shampoo. Nah, siapa yang malas mencuci rambut nih menggunakan shampoo? Lalu gigi digosok dengan sikat gigi dan pasta gigi ya, supaya giginya sehat dan nafasnya juga wangi ya. Kalau yang nggak sikat gigi nanti giginya jadi kuning dan nafasnya bau ya. Ayo, harus rajin sikat giginya. Tubuh menjadi segar dan harum setelah kita mandi karena semua bagian tubuh sudah dibersihkan ya. Oke, berikutnya ini kita akan membahas tentang merawat kebersihan rambut. Kebersihan rambut harus selalu dijaga. Rambut harus dibersihkan secara teratur. Rambut di kepala dicuci dengan shampoo. Ya, biasakan mencuci rambut 2 hari sekali. Ya. Kenapa 2 hari sekali? Tidak setiap hari, karena untuk menjaga supaya minyak di kepala atau di kulit rambut kita untuk tetap normal. Jadi kalau terlalu kering nanti takutnya kulit kepala kita jadi rusak ya. Nah, rambut yang panjang harus dirapikan. Bisa dengan cara dipangkas atau dipotong. Nah, siapa yang rambutnya sudah panjang nih? Ayo. Walaupun kita tidak masuk ke sekolah ya, tetapi kita harus tetap menjaga kebersihan rambut kita dengan cara di-shampoo dan dipotong rambutnya supaya rapi ya. Rambut juga harus disisir dengan rapi ya. Rambut yang rapi pasti enak dipandang ya, terutama laki-laki. Kalau yang perempuan ada yang menggunakan kerudung, jadi rambutnya tidak terlihat, tapi tetap dijaga kebersihannya ya. Jangan mentang-mentang saya ditutup rambutnya jadi tidak ada yang cium, tidak ada yang melihat. Tidak seperti itu. Jadi tetap harus dijaga kebersihan rambutnya ya. Oke. Nah, berikutnya merawat kebersihan hidung. Nah, hidung merupakan alat indera penciuman.
Hidung merupakan alat indera yang penting untuk manusia. Hidung digunakan untuk menghirup udara. Nah, ini gambar hidung ya, pasti sudah tahu semuanya. Hidung juga digunakan untuk mencium bau-bauan. Hidung harus selalu bersih supaya bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini dibersihkan pada saat mandi atau pada saat berwudu, ya. Supaya bisa bernapas dengan leluasa, ketika mandi, bersihkanlah hidungmu dan keluarkan kotoran yang ada di dalamnya. Nah, biasanya di dalam hidung itu ada bulu-bulu hidung, ya. Bulu-bulu hidung itu gunanya untuk menyaring kotoran atau debu yang masuk saat kita menghirup udara. Nah, kotoran-kotoran itu terperangkap di bulu-bulu hidung, ya, itu menjadi kotoran hidung, ya. Nah, itu harus dikeluarkan saat kita mandi supaya kita bisa bernapas dengan leluasa. Nah, jika sedang demam atau flu, hidung tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Hal itu dikarenakan ada lendir di hidung kita, ya. Jadi pada saat kita demam atau flu, ya, hidung kita tidak bisa mencium dan bernafas dengan sempurna, ya, karena adanya lendir karena kita sakit demam atau sakit flu, ya, sehingga menghambat udara yang dihirup. Biasanya kamu sering bersin atau hidung terasa gatal pada saat sakit flu atau demam, ya, terutama flu ini yang biasanya sangat mengganggu hidung. Oke. Tutup hidungmu dengan sapu tangan supaya kuman tidak menyebar. Nah, kalau sekarang pada saat pandemi seperti ini, kita sudah harus terbiasa dengan menggunakan penutup mulut dan hidung. Namanya apa? Masker, ya. Selalu digunakan untuk menjaga kesehatan kita, dan kita harus selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, ya, dengan cara rajin mencuci tangan, lalu menggunakan masker jika kita keluar rumah, ya, atau kita sedang sakit, lalu menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, ya. Nah, ini contoh pada saat sakit flu ditutup menggunakan sapu tangan pada saat bersin atau batuk supaya kuman penyakitnya tidak menyebar ke orang-orang di sekitar kita, ya. Nah, kamu harus segera minum obat dan beristirahat kalau sakit, ya. Sakit flu itu biasanya juga terjadi karena kitanya kurang istirahat, ya. Karena faktor cuaca juga, jadi bisa sembuh dengan minum obat dan beristirahat. Oke, selanjutnya, nah ini merawat kebersihan telinga. Telinga ini sangat penting untuk kita, ya. Telinga merupakan alat indera pendengaran. Telinga sangat penting untuk manusia, ya, karena telinga berfungsi untuk mendengar bunyi-bunyian. Telinga digunakan untuk mendengar suara-suara, untuk kita berkomunikasi dengan orang di sekitar kita, ya. Nah, telinga harus selalu bersih. Yang dibersihkan itu telinganya adalah bagian daun telinganya, ya, nanti kita bahas. Oke. Telinga yang bersih bisa berfungsi dengan baik. Nah, telinga dapat dibersihkan ketika mandi, terutama bagian daun telinga, ya. Daun telinga itu yang mana nih? Yang ada di gambar. Ini daun telinganya, ya. Ini harus rutin dibersihkan pada saat kita mandi. Tapi juga harus hati-hati jangan sampai airnya masuk ke dalam lubang
telinga, cukup dibasahkan saja telinga tangan kita ya. Lalu kemudian daun telinganya disapu, dirasakan kotoran-kotorannya kalau ada, supaya telinganya bersih ya. Nah, ini contoh membersihkan telinga pada saat mandi. Oke. Nah, ini. Jangan memasukkan benda keras ke dalam lubang telinga, ya. Benda keras dapat merusak telinga sehingga pendengaran menjadi terganggu, ya. Benda kerasnya itu bisa merusak telinga dan mungkin melukai lubang telinga sehingga pendengaran kita terganggu. Biasanya kalau telinga itu terluka, ya, rasanya sakit sekali dan agak sulit untuk diobati kalau tidak ke dokter, karena lubang telinga itu posisinya di dalam, jadi kita untuk mengobatinya agak sulit ya, jadi harus segera ke dokter. Nah, ini contoh yang tidak baik dengan memasukkan benda keras nih ya, seperti atau apa lidi atau apa, jangan rumput atau apapun, takutnya malah nanti benda itu melukai lubang telinga kita ya. Jadi kalaupun mau dibersihkan lubang telinganya harus sama orang yang sudah dewasa ya, supaya aman dibersihkannya. Oke. Suara-suara yang bising dan gaduh juga bisa membuat telinga terganggu ya. Suara yang keras tidak enak didengar. Oleh karena itu, hindari suara yang bising. Nah, ini suara yang terlalu keras ya, seperti suara dari motor mungkin atau mobil yang suara knalpotnya keras, itu bisa merusak gendang telinga kita ya. Atau pemakaian headset atau earphone ya di telinga, biasanya sekarang nih, zaman sekarang banyak yang menggunakan telepon genggam lalu kemudian didengarkan menggunakan headset atau earphone di telinganya ya, didengarkannya dengan suara yang besar sehingga kalau lama kelamaan itu bisa mengganggu atau merusak telinga kita ya. Oke. Nah, suara yang bising itu bisa merusak gendang telinga kita. Oke, terima kasih untuk hari ini. Cukup materinya ya, tadi seputar kebersihan rambut, telinga ya, dan kulit. Nanti kalian silahkan dicatat ya, atau dirangkum materi yang Bapak berikan hari ini. Hari ini tugasnya tidak ada, jadi tugas kalian hanya mempelajari materi hari ini. Nanti di akhir Bapak akan memberikan soal pertanyaan untuk materi kesehatan ini. Oke, terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.